Halo sahabat YouTube dimana saja Anda berada. Baik, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya bagaimana saya membudidayakan alpukat. Dan secara umum untuk membudidayakan alpukat secara biji bisa, secara okulasi juga bisa, secara stek juga bisa. Jadi yang intinya baik biji, okulasi maupun stek itu yang paling menentukan itu adalah media di mana kita untuk menyemai. Kalau media yang biasanya umum itu hanya ini ya, modelnya ini tanah yang subur, ini sebagai media. Ini juga kadang-kadang tingkat kegagalannya itu tinggi. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita perlu modifikasi lagi ya. Sesuai dengan pengalaman saya ini, kalau tanah walaupun sesubur apapun itu perlu juga kita modifikasi kembali agar pertumbuhannya bisa sempurna atau maksimal. Cara saya untuk mengembangkan baik bibit apa saja itu yang paling dominan tumbuhnya lebih cepat itu adalah racikan dari saya ya, dari pengalaman yang saya buat ya. Kalau ini kan tanah walaupun suburnya bagaimana, kadang-kadang kalau kita tancap apalagi yang istilahnya stek batang ya, itu biasa gagal karena akan terkontaminasi jamur karena kelembabannya tinggi, jadi sulit untuk bisa tumbuh. Walaupun ada beberapa yang bisa tumbuh ya, tapi belum tentu maksimal. Cara saya yang paling ideal buat saya, ini murah juga ya, murah bahannya. Ini tanah yang sudah tercampur humus ya, humus, ada pupuk kandangnya. Ini yang paling menentukan. Nah, ini kita isi sedikit seperempatnya skam ya, skam padi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan rongga udara yang dibutuhkan oleh akar untuk menjadi lebih cepat tumbuhnya ya. Nah, ini kita buat sedemikian rupa, kita campur merata. Tidak perlu dicampur lagi dengan bahan-bahan lain, cukup dia pupuk kandang dengan skam. Kalau memang dibutuhkan sekali itu diisi arangnya, arang skam. Tapi kalau untuk media tumbuh itu ini kemungkinan bisa lebih cepat tumbuh ya. Baik, kalau kita buat ini kita isi aja ya. Nah, bagi separuh dulu. Nah, ini kan buktinya dia padat ya. Kalau kita buat begini jadi padat, dia akan terkontaminasi jamur. Kalau kita isi skam padi itu beda rongganya ya. Jadi walaupun basah bagaimana dia tetap bisa tumbuh karena air mengalir bisa lebih cepat dan tidak tergenang. Kita akan buat dulu polybagnya ya. Ya, demikianlah caranya untuk bisa membuat media yang kemungkinan mendukung tumbuhnya bibit kita itu maksimal ya. Karena ini kenapa? Dalam skam ini juga mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh sempurna. Nah, setelah demikian kita bisa juga
menanam biji, jadinya begini. Nah, biji kalau umpamanya kita mau belah jadi 2 pun ini bisa, yang penting kita belah untuk bisa mendapatkan bibit yang lebih banyak. Contohnya ini kan bibit yang bisa dipergunakan separuhnya saja, separuhnya ya bisa jadi bibit yang dari biji, tumbuhnya pun bisa maksimal ya. Nah, kemudian kita melakukan okulasi pun akan lebih mudah. Nah, ini entres alligator ya, ini alpukat entresnya alligator. Ini ada tips lagi kalau untuk khusus alpukat ya. Nah, bisa kita okulasikan ke siling ya, juga bisa kita stek batang. Nah, dengan cara stek batang ini juga mempermudah. Kalau kita tidak punya siling ya kita lakukan stek batang gitu. Kalau stek batang ini simple saja, kita cari batang yang ada tunas ya, yang ada tunas begini, yang sudah kita cari di pohon indukan yang produktif ya, yang sudah mempunyai generatif atau berbuah, dan pilih mana yang alpukat yang lebih bagus buahnya. Caranya simple ya, kalau ini ya simple. Kita carikan batang yang sudah tua ya, baru kita akan isi media perangsang yang alami saja ya. Yang biasa saya gunakan adalah, mungkin teman-teman sudah pada banyak yang tahu, yaitu bawang merah ya. Ini karena kandungan perangsang akarnya untuk tumbuh itu sangat luar biasa ya kalau bawang merah ini, karena beberapa yang saya lakukan itu bisa tumbuh ya. Nah, cara ini ya, memutus jarak antara usia berbuahnya. Kalau alpukat yang biasa begini ya 5 tahun atau 4 tahun ini dari biji baru dia belajar berbuah. Itu pun masih dimodifikasi lagi dengan cara merangsang generatifnya. Kalau begini ini jauh lebih cepat ya. Ini 1,5 tahun sudah bisa berbuah. Yang penting dari awalnya kita bisa modifikasi ya, seperti ini ya. Ini air bawang ini kita kasih keringkan, kita angin-anginkan selama kurang lebih 5 menit ya, 5 menit. Nah, setelah 5 menit, nah ini kita akan tancap. Caranya nancap juga itu menentukan, jangan kita langsung tancap ini ya, yang kita langsung tancapkan ke media. Caranya kita buat lubang dulu ya, kita buat lubang ya. Maksudnya adalah agar air bawang tadi itu tidak keluar. Nah, kalau kita sudah lubang begini, baru kasih masuk pelan-pelan, baru kita jepit ya, kita jepit. Ya, agak padat sedikit. Nah, jadi demikian, barulah kita sungkup ya, gunakan plastik sungkupnya. Nah, kita sungkup ya, ini tujuannya agar kelembabannya terjaga ya. Ya, demikianlah untuk tutorial bagaimana bisa tumbuh ya,
Sebelum itu saya akan tunjukkan bagaimana dia tumbuh ya. Nah, seperti ini ya. Ini perlu diikat ya. Ini yang sudah 1 bulan ya. Nah, ini sudah 1 bulan, sudah trubus ya. Ini model modifikasi untuk tanaman alpukat ya. Ini aligator yang sudah tumbuh ya. Nah, ini kurang lebih dari sekarang ini sebulan lagi bisa sudah kita kasih turun ya. Ini jadi tumbuh sempurna. Itu cara untuk mengembangbiakkan alpukat. Demikian sahabat, semoga tip ini bermanfaat. Terima kasih.